Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas Al-Quran dan beberapa keunikan di dalamnya. Al-Quran adalah kitab suci bagi umat muslim, dan dianggap sebagai firman yang datang dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali aspek yang unik dalam Al-Quran, tetapi di sini saya hanya akan menyebutkan 3 hal yang unik dalam Al-Quran. 1. Bentuk sastra yang eksklusif. Al-Quran diakui karena gaya sastranya yang sangat eksklusif. Bahasa Arabnya memiliki keanggunan dan keindahan yang luar biasa. Penggunaan retorika, metafora, dan gaya bahasa lainnya dalam Al-Quran sangat luar biasa dan tidak dapat disaingi oleh karya sastra manapun. Berikut adalah beberapa bentuk sastra eksklusif yang ada dalam Al-Quran. Yang pertama yakni, ijaz Al-Quran atau keajaiban Al-Quran. Salah satu bentuk sastra eksklusif yang paling menonjol dalam Al-Quran adalah keajaibannya dalam bahasa Arab dan penyampaian pesannya. Meskipun diturunkan lebih dari 1400 tahun yang lalu, Al-Quran tetap dianggap sebagai standar tertinggi dalam keindahan bahasa Arab dan sebagai contoh terbaik untuk mengungkapkan kebenaran. Yang kedua adalah balaghah atau retorika. Al-Quran mengandung berbagai teknik retorika yang memikat hati dan pikiran pembaca. Penggunaan repetisi, hiperbola, paradoks, dan perumpamaan misalnya. Al-Quran sering menggunakan perumpamaan-perumpamaan untuk menjelaskan konsep-konsep abstrak adalah contoh-contoh retorika yang kuat dalam Al-Quran. Ketiga, istiaroh atau metafora. Quran sering menggunakan metafora untuk menyampaikan pesan secara gamblang. Misalnya, dalam beberapa ayat, seperti cahaya, digunakan sebagai metafora untuk petunjuk atau pengetahuan, dan gelap digunakan sebagai metafora untuk kebodohan atau ketidakjelasan. Contoh retorika agama yang telah digambarkan dalam Al-Quran, yakni pada Quran Surat An-Nahl ayat 125, yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan retorika ini ditujukan tidak kepada Nabi saja, namun kepada umat yang mengikuti jejaknya. Yang keempat, muskil Al-Quran atau ambiguitas Al-Quran. Beberapa ayat Al-Quran memiliki ambiguitas atau banyak arti yang membutuhkan pemahaman yang mendalam untuk diinterpretasikan dengan benar. Ini mengundang orang untuk merenungkan dan berpikir lebih dalam tentang pesan-pesan Al-Quran. Keunikan yang kedua adalah tanpa perubahan selama berabad-abad. Salah satu hal yang sangat unik tentang Al-Quran adalah bahwa teksnya tetap, tidak pernah berubah selama berabad-abad sejak diturunkan pada abad ke-7. Meskipun disalin dan diterjemahkan ke banyak bahasa, Al-Quran yang ada saat ini tetap sama dengan yang ada di masa Nabi Muhammad. Kendati mendapat banyak hujatan dan penistaan dari para pembencinya, orisinalitas Al-Quran akan tetap terjaga hingga akhir zaman. Isyarat tersebut sebagaimana yang dikabarkan Al-Quran dalam surat Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami, pula, yang memeliharanya. Pendapat Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi mengenai maksud ayat di atas bahwasanya Allah SWT akan menjaga Al-Quran dari segala bentuk dan upaya manusia untuk mengubahnya, baik menambah ataupun mengurasi isi di dalamnya. Oleh sebab itu, dari sejak diturunkannya hingga nanti akhir zaman, orisinalitas Al-Quran tetap dan akan selalu terjaga. Hal ini juga yang membedakan antara Al-Quran dengan kitab samawi lainnya bahwa ia mendapatkan jaminan langsung penjagaan dari Allah SWT. Hal unik yang ketiga adalah tidak dapat ditiru. Al-Quran menyatakan bahwa tidak ada manusia yang dapat menciptakan ayat-ayat yang serupa dengan yang ada dalam Al-Quran. Surah Al-Isra, ayat 88. Ayat-ayatnya yang mendalam, aransemen kata-katanya yang unik, dan keunggulannya dalam ilmu dan petunjuk menjadi bukti atas keabsahan klaim ini. Perlu diingat bahwa Al-Quran memiliki banyak aspek unik dan sangat dihargai oleh umat muslim karena dianggap sebagai petunjuk hidup, sumber hukum, dan panduan spiritual bagi seluruh kehidupan mereka. Dengan demikian, pelajarilah dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah hidup kita akan selamat dunia dan akhirat. Terima kasih.